syukurillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Sisa Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Neneng yang hari ini lagi MC, mau cucu, udah pamit ya. Saya bilang itu juga tugas negaranya Pak Nasrul. Semoga silakan dilaksanakan dengan baik, streaming jadi ya. Insya Allah Bunda, selama kita masih mampu mengatur semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Ini bukan Jogja istimewa. Kalau Jogja istimewa jadi kan akal kabeh. Jogja istimewa ini Saban istimewa. Apa sih istimewanya Saban? Saya ungkap sedikit. Di surat At-Taubah ayat 35 itu ada kalimat inna indatasuburi indaulohis na'asarosah ronfi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia Allah menciptakannya langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Allah itu mencipta. Jadi kajian hari ini agak jauh dari biasanya, karena biasanya itu amal-amal harian, bahkan sering cari solusi ya. Tapi hari ini lebih ke pengetahuan. Apa sih istimewanya Saban? Sehingga di jauh sana sering ada ritual nisfu Saban, ada baca Yasin 3 kali dalam satu malam, ada baca ini. Sebenarnya apa sih istimewanya? Jadi ini lebih ke pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, sesungguhnya jumlah bulan itu 12 yang diciptakan Allah. Ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Ini beda dengan makanan. Kalau makanan haram itu jangan dimakan, tapi bulan haram itu bulan suci. Jadi di bulan itu dilarang bermusuhan, dilarang perang, kecuali kita didahului memerangi kekafiran. Kalau ada orang kafir memerangi kita, ya kita disuruh balas. Ibaratnya kowe dodol aku tuku, kamu memulai aku melayani gitu. Itu kalau untuk kekafiran gitu. Dilarang adanya permusuhan. Bahkan di dalam 4 bulan itu dinyatakan ketika kita berbuat baik pahalanya berlipat, dan ketika kita berburuk pun dosanya juga berlipat. 4 bulan itu apa? 3 bulan berurutan, 1 bulan agak jauh. 3 bulan berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Zulqa'dah itu orang Jawa Dzulqa'dah. Orang Jawa itu ngomong Dzulqa'dah, itu Zulqa'dah. Zulhijjah itu besar artinya, ya. Terus Muharram itu suro. 3 bulan itu adalah bulan suci. Maka terus dipleset ke bulan Muharram ini bulan angker, bulan dingin, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Padahal nggak boleh yang jelek-jelek, kalau yang bagus-bagus malah boleh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, hari ini kita sudah Saban. Hari ketiga kayaknya ya. Saban tanggal 3. Tapi kenapa yang istimewa tadi, yang 4 tadi, yang bulan haram, sementara Saban tidak masuk, tapi Saban ini ada Rasul puasa hampir sebulan,
sholawat diperbanyak. Ini sebenarnya apa sih istimewanya? Wong dia tidak termasuk golongan yang 4 tadi. Kalau Ramadan sih super spesial ya, ini sudah di atas semua bulan. Tapi yang 4 ini bulan haram, bulan istimewa. Yang 1 tidak dinyatakan istimewa, tetapi ada banyak amal. Banyak amal yang sering dilakukan di bulan itu, bukan amalan, amal. Bedanya apa sih? Kalau amalan itu misalnya aku punya hajat ini, suruh amalannya ini, jadi ada wiritan yang komplit. Coba kita pahamkan ya. Amal bukan amalan, tahlil bukan tahlilan, sholawat bukan sholawatan. Ini beda. Saya bersalawat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nek sholawatan malah macam-macam. Ono sing nganggo tabuhan, ono sing nganggo karo beda-beda. Sekarang banyak sekali Habib-habib itu ngenengke sholawat dengan irama musik yang orang pakai ado karo dangdut. Orang pakai ado. Jadi kalau saya ngatakan cuma beda syair, ya, lagu ini cuma beda syair, tapi dia sambil geleng-geleng ya itu, sambil ngoplo ya itu, pokoknya kayak gitu ya. Itu sholawatan. Tapi sholawat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat seperti yang ada di dalam bacaan sholat. Nanti ada. Tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Tahlilan, serangkaian doa-doa yang dikemas secara berurutan yang dibacakan oleh sekelompok orang dalam niat tertentu, itu tahlilan. Jadi kalau tahlilan bacaannya banyak. Ini tahlil la ilaha illallah. Tidak. Ya. Amal itu penjenengan infak itu ya amal, sholat itu ya amal, gitu ya. Nolong orang itu ya amal. Tapi kalau amalan adalah sesuatu yang dikerjakan secara rutin. Gitu misalnya, wah nek sukses kabeh itu amalannya opo? Wah lho wong nek wirid sewengi taleren gitu. Itu amalan seseorang. Amalan dilakukan secara kontinu, terus-menerus, itu saja. Itu namanya amalan. Sementara amal semua aktivitas yang diniatkan untuk ibadah itu namanya amal. Jadi yuk coba kita ini ya, amal beda amalan, tahlil beda tahlilan, sholawat beda karo sholawatan. Ini karena hari ini saya matur ini lebih ke pengetahuan, jadi sekaligus disampaikan. Nah 4 bulan itu ternyata tidak termasuk Sa'ban, atau orang bilang ruwah, orang Jawa ruwah, ya. Kok ruwah? Ya mungkin karena bulan itu rohnya pada wah-wah gitu kan. Kok gitu? Lah orang kalau mau kalau mau Ramadan pada semangatnya ke makam, nek belum ke makam nggak mantep gitu ya. Sampai ada apa Bu? Silaturahminan karena mampir ke tempat saudara-saudara. Ada daerah tertentu itu kalau gini namanya nyadran. Rame gitu ya. Gitu. Kalau bunda-bunda silaturahmi ke tempat orang meninggal boleh nggak? Boleh, hukumnya mubah, boleh. Tapi lebih abdal silaturahmi boleh sengurip. Bisa disuguhi, bisa disangoni. Kalau silaturahmi ini boleh mati tidak dapat apa-apa kita. Gitu. Dan tujuannya untuk apa toh? Mengingat kita mati. Doanya di rumah habis sholat itu lebih mujarab, lebih abdal. Doa terwow itu habis sholat. Ya, habis sholat berdoa. Berapa kali Rabbi firli wali walidayya? 5 kali pun penjenengan nggak keringetan, 10 kali pun nggak berdarah. Sementara ibu kita bermandi darah, ayah kita bermandi keringat untuk kita. Jadi jangan eman-eman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira pisan karo mlayu. Jangan. Ibu kita itu sampai berdarah melahirkan kita. Bapak kita sampai berkucur keringatnya untuk membesarkan kita. Lah kita itu mau baca 3 kali, 5 kali, 10 kali nggak bakal berdarah dan berkeringat. Jangan pelit-pelit maksudnya. Nggak harus sekian puluh kali enggak, tapi maksud saya jangan pelit-pelit untuk mendoakan orang tua kita. Tuh ya. Nah, apa istimewanya bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu istimewa karena cerita. Setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah,
lebih kurang 16 bulan. Jadi 16 bulan Rasulullah berada di Madinah itu, kalau sholat tetap menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa dulu sholat itu menghadap Masjidil Aqsa? Yang kritis gitu. Masjidil Aqsa itu Palestina. Palestina itu bumi para nabi. Banyak sekali nabi lahir di Palestina, meninggal di Palestina, dikuburkan di Palestina, termasuk bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Ibrahim alaihissalam. Jadi Palestina itu kenapa menjadi incaran Israel sampai sekarang? Kenapa Israel ingin menguasai? Karena Israel tahu persis bahwa bumi Palestina itu bumi yang penuh keberkahan. Makanya diperebutkan sampai kapanpun. Ya, kita kadang-kadang mesake itu sunatullah. Kita memang mesake, kita ngirim pakaian, kita donatir, kita ini. Tapi untuk berharap itu merdeka lama. Merdeka Palestina kiamat dekat. Karena janji Allah begitu. Ya, salah satu tanda dekatnya kiamat itu merdekanya Palestina. Nah, kalau Palestina merdeka malah kita deg-degan nanti. Ya sudah, ini ngetes kita seberapa kita care, seberapa kita peduli kepada mereka. Kita ngirim ke, kita ngumpul ke, bahkan dengan bangganya kita sekedar memakai atributnya Palestina gitu. Itu menandakan kalau kita berpihak pada Palestina. Apa boleh sekedar itu? Boleh. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang menjulang tinggi, ada seekor burung. Yang seekor burung ini terbang di atasnya api. Kemudian dia selalu meludah. Lewat api meludah, lewat api meludah. Diketawain oleh cicak yang ada di bawah. Kenapa kamu meludah? Emang kamu yakin apinya akan padam dengan ludah kamu? Api yang sholat tangan tadi cuma diludahi. Tapi apa jawab burung itu? Aku tahu kalau tidak padam, tapi setidaknya aku menyatakan bahwa aku berpihak pada Ibrahim, maka aku berusaha untuk memadamkan. Walaupun yakin nggak bisa padam. Kita itu yakin Palestina kayak gitu, tapi dengan mengeluarkan 2 baju atau infak 2000 itu menandakan kalau kita berpihak di Palestina. Walaupun nggak ngefeknya itu kecil sekali. Tapi yang dilakukan oleh si cicak apa? Damu terus supaya apinya gede. Gede nggak apinya? Nggak juga. Dia gede nggak bakal karena semburan si cicak yang kecil. Tapi cicak juga menjawab, ini membuktikan bahwa aku ada di pihak Namrud. Maka aku berusaha membesarkan api. Jadi cukup kita menyatakan berpihak saja. Allah sudah penso kalau kita tidak mampu. Nah, selama 16 bulan di Madinah itu, Rasulullah kalau sholat masih menghadap Masjidil Aqsa. Tempat Rasulullah berhenti ketika Rasulullah mau menunaikan Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah itu bilang ke Jibril, Jibril, sebenarnya aku itu nggak nyaman sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa nggak nyaman ya Rasulullah? Karena itu kiblatnya orang Yahudi. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia golongannya. Aku nggak mau menjadi golongan orang Yahudi. Jadi Masjidil Aqsa dan diperebutkan Yahudi. Kalau kita ke sana itu ya kita sholat ke sana, tapi menghadapnya tetap Masjidil Haram, cuma pakai masjid di Aqsa, napak tilas gitu ya. Jadi kembali, jadi Rasulullah itu nggak kalau sholat, walaupun sholat di Madinah, neng marepe neng Masjidil Aqsa itu nggak seret. Kemudian beliau berkata kepada Jibril, aku senang jika Allah memalingkan wajahku dari kiblatnya orang Yahudi. Lalu Jibril menjawab, aku hanyalah hamba biasa. Itu yang sering saya sampaikan, Bunda sampaikan. Cukup Bunda yang nggak pakai Bunda Ustadzah. Tadi kan Bunda Ustadzah, nggak usah pakai Bunda Ustadzah. Bunda aja nggak pakai Ustadzah. Itu dihilangi. Bukan apa-apa, pokoknya tidak ya. Bunda ini gitu itu paling top. Nggak usah pakai Ustadzah, nggak mikir saya. Kalau Ustadzah itu berarti saya ada bedanya karunia dengan. Tapi kalau Bunda itu semua Bunda. Ya, cuma anaknya banyak dan sedikit kan gitu. Oke. Terus Rasulullah itu selalu menengadahkan
tangan dan wajahnya ke langit. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar kiblatnya itu dipindah. Ya namanya Nabi, kalau dongo ya jos ini maksiate pirang-pirang dongone yo terhalang, tapi optimis. Selama kita optimis, selama kita percaya adanya keajaiban Allah, selama kita husnudzon kepada Allah, selama yang kita minta itu kebaikan, percayalah Allah ngasih. Kita harus percaya dengan keajaiban. Ya. Kalau Allah sudah ngendika kun, ya cuma fayakun adanya. Jadi kalau saya nyuwun kadang-kadang sampai ya Allah dengan kun fayakunmu, kan nggak ada yang sulit. Kalau sudah dengan kun fayakunmu yang nggak masuk nalar pun jadi bisa. Ada orang stroke udah nggak bisa bangun, nggak bisa apa, minta doa supaya sembuh, digoyang gempa. Ketika ada gempa dia lari gitu. Jadi orang yang tidak masuk nalar pun bisa masuk. Ketika kun dibalas Allah fayakun. Katuannya cuma itu, nggak ada kun itu bacutannya lain. Kun itu hanya fayakun. Jadi kalau Allah ketika jadi, jadilah semuanya. Maka katakan, ya Allah, aku yakin dengan mukjizatmu, yakin dengan kejutan-kejutan indahmu, yakin dengan keajaibanmu. Tunggu ya Allah, aku sabar menunggu sampai kapan keajaiban itu munculnya. Nah, oke. Terus Rasulullah itu menengadahkan tangannya, wajahnya ke langit, berdoa setiap saat. Maka dikabulkan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Di surat Al-Baqarah ayat 144 Allah ngendika qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Falanuwalliyanaka kiblatan tardoha. Apa? Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Silakan dilanjut. Panjang itu, lumayan. Tapi intinya di situ. Allah ngendika, aku Allah sering mirsani, nonton, delok, lihat Muhammad menengadahkan ke langit, ya, tangan dan wajahnya. Maka aku karuniakan, aku pindahkan kiblat ke arah yang kamu senangi. Mana? Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dulu orang sholat itu menghadapnya Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat ini, pindah menghadap Masjidil Haram. Nah, kalau bunda-bunda diberi kesempatan oleh Allah ke Mekah, kita city tour. Ketika city tour di Madinah itu muter, kita akan melewati Masjid Qiblatain. Masjid yang kiblatnya dua, Qiblatain. Masjid itulah tempat turunnya ayat ini. Dulu Rasulullah lagi pas sholat menghadap sana. Kemudian pas sholat itu turun ayat itu, sehingga Rasulullah balik kanan menghadapkan wajahnya ke sana. Jadi kalau ini dulu ke sana, terus ke sini pas sholat. Nah, yang sana terus digempur? Enggak. Di sana cuma diperbagus, diberi tanda, karena itu sejarah, biar semua umat Islam tahu bahwa surat Al-Baqarah ayat 144 itu implementasinya itu. Karena Quran itu teori, bunda. Prakteknya ayat kauniyah. Diuji dengan banjir, ya kita sejarah kayak maca dongeng. Tapi ketika betul-betul dunia dilanda banjir, terus kita baru ternyata banjir ya bisa ngebruk omah tingkat pirang-pirang gitu. Ya jadi kalau dulu wajar, berarti kalau banjir sampai menelan korban begitu banyak, akhirnya kita ke sana. Jadi ayat-ayat Quran itu teori. Kalau kita kuliah itu teorinya.
Kita perlu dibawa ke lab, kita perlu dibawa praktek. Prakteknya apa? Peristiwa yang ada di dalam kehidupan. Maka ayat surat Al-Baqarah 144, prakteknya di Masjid Qiblatain itu. Kalau yang sudah ke sana ngiling-ngiling, kalau yang belum ke sana berdoa, yakinlah bahwa Allah punya keajaiban. Ini tadi yang saya bilang. Ya Allah, cuma saya kok munggah kaji, mungkin. Allah punya keajaiban. Cuma saya kok umroh, Allah punya keajaiban. Ini mohon maaf ya, statement saya salah atau betul, perkara kita nggak bisa ngelakoni. Kalau orang sudah ke Mekah, entah haji entah umroh, tetap pengen nikah, tetap pengen punya rumah, tetap pengen hidup layak. Tapi kalau orang menikah, orang punya rumah, orang hidup layak, belum tentu pengen ke Mekah. Betul atau salah? Makanya berdoalah ketika nanti punya rezeki, bisa membawa anak-anaknya ke sana. Sebelum anaknya yang neko-neko, bawa dulu ke sana. Kalau saya bilang, jangan pergi ke luar negeri sebelum kamu ke Mekah, karena luar negeri satu-satunya. Dulu saya itu katrok banget loh Bunda, nggak pernah naik pesawat. Saya bilang, ya Allah, beri aku izin naik pesawat. Pertama kali pesawat adalah ke Mekah. Ya, jadi ke Jakarta mana nggak pernah mau naik pesawat. Enggak, itu sudah menjadi cita-cita saya. Ke Mekah, naik pesawat pertama itu ke Mekah ya. Terus begitu anaknya disuruh nabung, bukan gini, nabunglah nak gue tuku motor, nabunglah, enggak, nabunglah nak gue umroh, nabunglah nak umroh. Akhirnya anak yang paling kecil itu yang lebih paling pintar masuk SMA, sekarang ibu tari, beli motor apa umroh. Masuk SMA, motor apa umroh, dia pilih umroh. Setelah tak tanya, umroh nggak ya, tetap tuku motor, ini nggak motor mesti umroh. Pintar. Iya kan, dia pilih umroh. Dan setelah pulang umroh, ibunya lagi ngeternya sekolah seminggu, 2 minggu, sesasi, suwe-suwe, kok repot temen ngeternya sekolah, tuku motor lah, akhirnya kan gitu. Tapi kalau diawali tuku motor, mesti umroh. Jadi Bu, ini yang sudah-sudah, mungkin ke anak cucu besok, nasihati gitu. Ternyata kita nikah dulu, setelah punya duit itu mikir duit omah. Setelah duit omah mikir tuku isinya omah. Iya kan? Setelah isinya omah, ya Allah, anakku ini cilik, numpak motor cukup, lembar gede-gede, aku butuh mobil. Makanya mau nggak kasih tuwek-tuwek. Iya, orang yang gaji itu rata-rata tua-tua karena ngenteni rampungnya urusan donya. Sekarang dibalik, aku kerja tak kumpulke nggo umroh dulu, baru umroh ning kono nyuwun diketomokke jodoh sing soleh, nyuwun di ini nih mulai ke umroh atau malah ning kono kenalan karo wong, terus nikah terus di rumah terus yang lain-lain. Iya Bu, banyak orang punya bis, punya mobil ini ternyata belum tahu kaji, belum tahu umroh, apa meneh kaji. Padahal bondone akeh. Nah sekarang dibalik, kesana dulu, dongo, nanti di sini cukup udah merdeka. Ini pemikiran saya dulu juga di rumah sih. Iya, itu kan belum mikir panjang, kepikiran kan melemahkan ayat apa haji bila mampu. Nah itu terus dianggap nak sugih lagi disebut mampu kan, karena ayatnya itu haji bila mampu. Kemudian banyak orang yang berpikir nek wis kecukupan apa lagi kaji. Padahal pola pikirnya itu tadi, duwe omah, duwe mobil, mesti mikir kaji. Nek kaji tetap mikir duwe omah, duwe, dibalik gitu itu. Aku dicek salah, ojo ditiru. Tapi alhamdulillah, saya tuh pernah kelor-lor Bu. Ini curhat, ketemu teman gitu. Bu Yeni itu loh, mendino kelambine anyar le aku nggak kaji kapan. Batin saya, apa ya aku nabung kaji dadak kondo karo kowe gitu ya. Terus kelambine kira gane piro, ternyata kelambine kok Aziza, kelambine kok ngendi. Itu nggak mesti gitu ya. Ya sudah. Oke, turunnya ayat Quran tentang perubahan kiblat. Jadi nomor 1, apa istimewanya bulan Syaban? Turunnya ayat
Al-Quran surat Al-Baqarah 144 tentang pindahnya arah kiblat atau sholat. Nah itu istimewa. Nek guru tertekan sudah belum menulis sudah belum gitu. Soalnya dulu saya ngajar masih jadul, jadi bukannya saya kan laptop pencet-pencet. Kalau dulu kan donggo kertas, jadi gurunya tertekan sudah belum. Terus saya belum bu, jadi jelas gitu kan, diulang gitu. Oke, sekarang yang kedua, cerita dulu kayak tadi. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab alias 2 hari berikutnya 28, 29 karena di hitungan Arab itu cuma 29 dan 30 tidak pakai 31 kayak Miladiyah. 2 hari atau 3 hari berikutnya itu sudah Sa'ban. Jadi dalam ayatnya gini, sempurnakan 30. Jadi hitungan itu sebenarnya 29, tapi kalau 29 itu hilalnya belum ini, disuruh menyempurnakan 30. Ini pakai kalender global, kita poso Ramadan tanggal 18. Ya, 17 sore itu kita mulai raweh. Insya Allah gitu. Kalau Indonesia ini semua Bismillah menggunakan kalender global, sudah tidak ketemu poso 2 kali, lebaran 2 kali. Mudah-mudahan nggak ada yang ngeyel gitu ya. Ya kan itu yang ngeyel ya itu. Oh, sudah jelas ini. Sekarang kan ada yang namanya kalender global. Arti global itu menyeluruh. Kalau semua sudah oke dengan kalender itu berarti kan selesai. Ya, selesai. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, Bunda, Rajab itu salah satu peristiwanya akhir Rajab adalah Isra Mi'raj, perjalanan atau Rasul diperjalankan, bukan perjalanan. Kalau perjalanan itu Rasul berjalan. Ini Rasul diperjalankan oleh Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, Arsy menghadap Allah. Ya panjang, ini bukan peringatan Isra Mi'raj. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril bilang, ya Rasulullah, yang ditimbali Allah itu hanya engkau, bukan aku. Maka menghadapkan Allah, menghadaplah Allah, aku pergi. Sangat tahu diri Jibril. Kita yang diundang loro oleh mata itu. Izin lah. Iya, saya kalau bawa konco itu kadang-kadang saya Bunda saya ngajinya bawa teman gitu. Sopo ngerti lah Pak wedang aku siji, terus dadi loro gitu kan, enggak mempermalukan. Hati-hati Bunda. Kalau kita di undangan tertulis 1 orang, atau kalau undangan manten itu sudah otomatis 2 sekalian. Kalau membawa orang lebih itu izin yang punya, supaya apa? Yang dimakan halal. Karena halalnya cuma 2. Iya, undangannya itu 2. Di mana-mana manten itu resminya cuma 2. Terus halalnya gimana? Pas salaman bilang, maaf loh ya, aku bawa anakku minta halalnya, biar halal. Iya, itu ada. Kenapa? Ini masuk di agak sedikit nasihat jakom. Ketika terjadi kekurangan, biar tidak dikambing hitamkan, ya kan? Sedianya itu 500, undangan nih pas 200, undangan 200 kan 400, yang 100 itu keluarga. Dah 500 siap, delala kurang. Yang ada diundang tadi sebenarnya 1 atau 2. Neng langsung lemune, ya kurang ngomong kayak segera diundang do teko. Itu pasti bukan kita. Kenapa terjadi kekurangan? Karena banyak yang tidak diundang pada hadir. Gitu Bu. Jadi untuk menghalalkan. Kalau sudah ke situ, kecerdasan kita muncul. Pengen saya sebenarnya nulis buku yang isinya itu. Muncul gimana? Ketika kita jagong datang lebih awal, kita lihat sate 1 tumpuk, mikir bahwa sate itu untuk 500 orang, bukan untuk kamu sendiri. Sehingga untuk ambil 10 itu mikir. Terus ambillah sesuatu yang kamu doyan.
Karena yang kamu tidak suka bisa jadi orang lain suka, biar silang. Ya, udah nggak suka ngambilnya banyak diselorokin ngisor kursi. Belajar, terus persiapan tuan rumah sudah cukup, tapi akhirnya muni, apa kurang dorauman. Setelah dilihat, masya Allah, dimisor-misor itu kadang banyak, itu sedih. Ya, jadi lihat, ketika ada gurame crispy semene, ini ngomong 500. Bukan kue tok gitu loh. Jadi ya, adab ibu ini terkait dengan adab. Ya, bagaimana adab. Jadi kalau ya, apalagi saya kalau diundang isi ngaji bu, kan saya punya pengajian eksklusif. Eksklusifnya apa? Mesti neng resto. Anggotanya piro bu, masya Allah. Istiqomah banget itu. 10. Andre ono tambahan lah kalau dino mesti ono sing metu, ono tambahan ono metu. Tapi itu saya ngaji dengan saya sejak anaknya TK Suhada, sekarang sudah asdal, sudah nikah. Jadi sudah ngaji dengan saya itu sekitar 20 sampai 23 tahun. Nah, anggotanya lengkap itu 12 kan mungkin rolas kita kok kabeh. Rolas di resto. Nah kalau sudah begitu, saya misalnya pas tempatnya Jawa, saya izin, mohon maaf saya ngajak anak saya, nyetirin saya gitu. Tapi anak saya tahu diri, nggak gelem jadi siji, rono yudit ngopi dewi gitu, udah lebih nyaman. Toh aku nggak kenal kalau koncon ibu, gitu. Mana dia nggak nyaman juga gitu, dia ambil meja sendiri di ini pesen apa sendiri. Tapi kalau yang tuan rumahnya agak apik banget gitu, dia ada kasir, nanti yang itu jadikan satu di sini, itu macam-macam adab bu. Jangan sampai diundang loro mangkat wolu padahal yang restoran malam. Ada kok yang begitu. Saya nggak nyebut nama, ustadzah juga senengannya nek datang di eneng bolone. Jadi kalau datangnya ada bolone, terus pengajiannya kebetulan waktu itu di resto. Nah kalau beliau bawa teman 4, restonya adalah resto yang muni, kan yang muda mikir, duh tambah 4 gitu, tahu nggak mikir? Nah resto sego pecel selawe ewu medun ya apa-apa. Nah, resto yang ya steaknya wagyu ya, orang terus saya mikir gitu. Oke. Ketika Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, ngalur ngidul ini tadi kata Jibril diundang, Jibril mangerten. Judulnya gitu, Muhammad yang diundang kamu dok, hadiahkan kamu ke Allah, aku pergi. Tak contoh nih Jibril. Jadi apa yang saya sampaikan tadi beranalogi dengan kisahnya si Jibril, kias namanya, menu-menu. Aku meleset menang. Saya sudah ikut infakir aku menungguin. Kotaknya komunikasi jangan saya. Kaleng kerupuk bening tanpa tutup. Setet satu serarongnya bu. Ustadz Jarir cerita setelah selesai dihitung laporan. Hasil infak hari ini 100-an ribu 4, 50-an 7, 20-an 15, 10-an 50. Yang kata 5 ribuan, pitu 5, 2.000-an 100, sesuk neh 2.000-an hilang. Ini kan gue coba ngomong. Jadi sekarang itu infak lah dideleke 2.000, tapi nganggo kaleng kerupuk, toples kerupuk, rasa nganggo tutup, plum. Wes, kok ungu sebenarnya. Ya wes lah, aku ungu. Sesuk kok biru. Iya. Kenapa? Yang saya matur, kalau kita infaknya, kapan itu di Buratno saya sampaikan, kalau kita infaknya duit gambar pahlawan perjuangan, ekonomi kita sakjenge berjuang. Pati murah di Ponegoro, 5.000, Kiajar Dewantara, jadi 5.000. Jadi ekonomi kita itu berjuang terus. Tapi coba, ya gambarnya pahlawan kemerdekaan, merdeka kita. Siapa pahlawan kemerdekaan? Soekarno-Hatta. Itu filosofi ya. Jadi kalau
infak dengan pahlawan kemerdekaan, ekonomi kita cepat merdeka. Kalau infaknya dengan pahlawan perjuangan, ya mau nggak mau berjuang. Ada gitu-gitu. Alhamdulillah gitu. Intermezzo guyon yang bermutu. Ada kalau guyon saru-saru. Jadi terus ingat, oh iya ya, sing nang kene ya wis kadung. Sesuk ning omah nek gawe kotak infak rasa kayu jati ra ketok. Diterongnya kok dibul-bul itu. Coba gitu lembaran. Mau lebaran kan setok toples Astor. Bening cembung keblung gitu. Seket, aku ya melu lah seket. Bunda yang penting gak ikhlas teroke, ikhlas kok sidik. Rasulullah menghadap Allah dengan ucapan At-Tahiyatulillah yang diabadikan di dalam surat. At-Tahiyatulillah, segala penghormatan. At-Tahiyatulillah, milikmu Allah. Wassalawatu watthayyibah, keselamatan dan kebagusan thayyib hanya milikmu ya Allah. Jadi Rasulullah datang dengan memuji Allah bahwa kehormatan, keselamatan, kebagusan itu semuanya milik Allah. Menanggapi salam dari Rasul Muhammad SAW, Allah berungkap, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu, Nabi dan utusanku. Begitu juga rahmat dan barokahku. Jadi Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah lebih panjang, lebih luas sholawat dari Allah. Terus Muhammad SAW bukan jumawa, bukan merasa. Kalau sekarang kan orang diberi, apalagi yang memberi penguasa itu terus aku kok, aku dikit itu padahal kancane orang, kayaknya yang memberi penguasa. Tapi Rasulnya begitu mendapatkan salam dari Allah, salawat dari Allah, maka Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi syolihin. Ya Allah, keselamatan, kerahmatan dan barokah jangan hanya untukku saja, untuk umatku yang soleh, untuk hambamu yang soleh. Kita nggak usah GR dulu, berarti aku masuk soleh enggak? Ini yang dimintakan itu yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah, hamba-hambaku ibadillah is-solihin, yang soleh. Jadi Rasulullah belum ketemu kita, nggak kenal kita, nggak ngerti kita, tapi Rasulullah sudah memberikan doanya, memintakan kepada Allah untuk hamba-hambanya, untuk umat-umatnya yang soleh. Di situ terjadi dialog untuk saling memberi dan menerima sholawat. Nah ini diabadikan di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya 56. Ya, surat 33 ayatnya 56. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Itu turun di awal bulan Sya'ban. Kejadiannya Allah memberi sholawat itu akhir Rajab, kemudian itu diserukan oleh Allah agar orang beriman itu bersolawat untuk Rasul, karena Allah dan malaikat pun bersolawat. Wahai, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi
rentetan ceritanya gitu. Di akhir itu Allah memberikan sholawat, ya, memberikan salam kepada Rasul. Kemudian itu diperintahkan kepada manusia agar bersalam, agar bersolawat, karena aku Allah dan malaikat pun bersolawat. Jadi keistimewaan kedua, turunnya perintah untuk bersolawat. Lalu ini kok terus cepat ya, tinggal 9 menit. Kayaknya tadi yang melenceng, tapi melencengnya bermanfaat juga sih ya. Gini Bu, kalau kita kerja bakti hari ini, ngumumkannya yang baik hari ini apa kemarin? Kemarin. Kalau hari ini nggak siap-siap, ya kan? Maka perintah puasa Ramadan itu diumumkannya Sa'ban. Orang wis Ramadan lagi dikon, wis kadung rasaur, kadung kanyawan. Maka Sa'ban itu turun perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bahasanya kowe dak poso sesuk kuwi sasi Ramadan. Contohnya ya itu tadi. Kalau pengajian hari ini undangannya letaknya ya wingi-wingi, bukan hari ini. Ya, nah, perintah Ramadan itu turunnya tidak Ramadan, tapi sebelum bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban itu bulan diturunnya perintah untuk poso Ramadan. Terus sekarang berdasarkan hadis, di bulan Sya'ban itu bulan penyerahan amal kepada Allah. Jadi catatan-catatan amal kita selama 1 tahun itu dinaikkan ke Allah. Maka bulan Ramadan kitabnya jadi suci, bersih. Kita memulai dengan lembaran baru. Ya, itu bulan Sa'ban itu diangkatnya catatan amal-amal kita semuanya. Ya, itu keistimewaannya. Kalau kita sudah tahu sebegitu istimewanya, lalu amal apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban? Sesungguhnya tidak ada amalan khusus. Ingat, amalan dengan amal beda. Ya, tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban. Namun Rasulullah banyak puasa. Rasulullah banyak menyuruh bersolawat, tapi itu bukan amalan khusus. Kenapa? Jadi penjenengan puasa Sya'ban nanti, kalau ditanya poso apa? Poso Sya'ban mau. Tidak ada poso Sya'ban. Kalau ada poso Sya'ban itu namanya amalan bulan Sya'ban. Nggak ada. Tapi Rasulullah poso hampir sepanjang bulan. Ceritanya apa? Yang tidak biasa Senin Kemis, yang tidak biasa Daud, yang bersambung. Hari ini Senin Kemis, Senin toh? Selasa, Rebu lah tak niatane Daud. Akhirnya Senin poso, Rebu poso niat Daud, Kemisnya poso baleni Senin, Jumatnya poso bacotke Daud, Ahadnya poso Daud, Senene nyenen. Karena akad poso Selasane dadi poso bacotke Daud. Ketemu Kemis, Bismillah, niatnya satu, mau Daud atau mau Senin Kemis. Perkara Allah memberi pahala 2 kebaikan karena jatuh hari Senin Kemis, itu urusan Allah. Tapi niat hanya satu niat, satu amal. Jangan berpikir sesuk aku nyawal dinane Kemis tanggale 13. Jadi aku itu kayak mobil, itu nyawal, itu ngemis gitu. Jangan, niatkan satu. Tapi itu ada 3 kebaikan. Ya biar Allah ya menilai dengan kebaikan. Jangan diniatkan telu. Loh kok gitu Bunda? Iya, saya pernah bilang, kalau penjenengan dapat THR gaji 13 karo gaji pokok 3 juta, THR 1 juta, terus opo meneh 1 yuto gitu. Tapi karena 3-nya bareng, majikannya bilang, ya wes iki 3 yuto wae, dinggo THR, dinggo pokok, dinggo iki gelem apa enggak? Enggak.
harus dewe-dewe gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi jangan mau. Kalau kita itu nggak mau kalau nanti dikasih podo, niatnya banyak itu kita nggak mau kok. Itu tadi. Suami kita ngasih duit, aku punya duit, anak yang ngasih juga bisa seneng. Iya kan? Jadi yuk jangan terlalu berhitung. Suatu saatnya amal kita ngitung hari, Allah ngitung amal. Ya. Jadi kita ngitung hari, ngitung amal nggak iso, ngitung hari kira-kira kurang-kurang tahun meneh ya wah itu aja nggak iso, nggak ketemu. Saya berhari-hari takziah mendadak. Ya. Ini Bu. Terus memperbanyak puasa sampai hampir sebulan, ceritanya kayak gitu. Tetapi buat ibu-ibu, di hari terakhir bulan Sya'ban, besok itu tanggal 17 Februari, tidak usah puasa untuk membedakan jatuhnya bulan Ramadan. Ya, jadi kalau punya poso hari terakhir Sya'ban tidak usah puasa untuk memberi jeda, membedakan antara Ramadan dan Sya'ban. Ya, karena jatuh tanggal 18 Februari, jadi saya bilang 17 Februari nggak usah puasa. 17 itu hari Selasa, 18 itu hari Rabu. Jadi kalau Senin biasanya dan Kamis, ya Seninnya itu puasa, Selasanya sudah stop. Bagi yang masih punya utang, ini sudah jatuh tempo, silakan dipikir. Di utang ya jatuh tempo menunggu ditagih gitu ya. Dipikirkan. 2, banyak bersolawat. Tidak disuruh solawatan. Mengapa banyak bersolawat? Dengan kisah yang saya sampaikan, turunnya ayat-ayat solawat itu di bulan Sya'ban. Banyak bersolawat, numpak mobil, turut dalan karo Allahumma, jogging karo solawat. Mau tidur sak meremnya, setelah doa terus kita berbaring ya, sambil berbaring itu sampai merem, nggak usah dihitung, nanti nek ngitung harus itu merem, ngiling-ngiling kok gitu ya. Terus banyak bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Tanda kutip, bukan berarti bulan lain teruslah sedekah, teruslah sholawat, teruslah poso. Enggak. Bulan lain juga bagus untuk beribadah. Jadi ini tadi keistimewaan, maka untuk menyambut keistimewaan kita ibadah istimewa. Lomo, sodako. Ya. Terakhir, monggo nanti kalau ada tanya jawab. Tadi di jalan saya dapat WA seseorang. Saya ngaji besok Selasa. Bunda, tapi temanya jangan menyangkut jalan menuju surga, nggih. Itu sudah pada sering disampaikan. Nah ini saya ceritani ke panjenengan. Misalnya suatu saat ada Ustadz menyampaikan jalan menuju surga, saya menyampaikan nggak apa-apa. Itu pintunya banyak. Jadi belum tentu yang disampaikan ini sama. Dan nanti kalau ketika panjenengan mengetahui banyak, panjenengan lebih leluasa dalam beramal. Oh, pintu surga itu ini terlalu berat. Poligami, wah aku ra iso. Tapi aku harus mlebu surga lewat pintu yang lain saja. Karena panjenengan paham. Kan ada Ustadz yang bercerita kalau perempuan rela di madu ini itu jalan menuju surga itu. Ya nek dalane oke aku ora pilih kuwi bae gitu kan. Yeah. Tapi kalau panjenengan taunya cuma itu, berarti kan terbebani. Ya, kalau ada ustadzah, karena di sini semua putri menyampaikan tentang jalan menuju surga, jangan ditolak, justru itu menjadi wacana yang banyak. Bunda ini kemarin menyampaikan ini, sekarang ustadznya ini, soalnya penjadian bisa milih. Masya Allah, ternyata jalan menuju surga itu wakil banget. Jadi nek aku raiso iki nih, aku raiso iki nih. Nek ngantek oke banget, kok raiso kabeh bangetan gitu ya. Jadi birrul walidain. Duh, ibu wis ra ono dhisik waktu ibu isih sugeng, aku ekonomine rung jejeg, burung iso ngopeni, burung iso iki, berarti gagal. Tinggal doa saja. Oh, apa lagi? Ini memberi makan. Memberi makan itu sedekah paling top, ya. Itu memberi makan orang yang kelaparan, maka takjil itu udah berebut. Itu top banget gitu. Jadi dipilih ya, jangan ditolak. Ini tapi saya nggak meluruskan, saya cuma bilang insya Allah beda. Apa Bunda?
ya happy di bulan suci, mau nggak? Kan masih sok tanggal 27. Alifah juga masih awal Februari ya, kalau nggak pakai ya sudah, temanya happy di bulan suci, artinya menyambut bulan suci dengan happy, jangan dibebani. TikTok ini tadi aku nggak menawarkan, tapi dia udah langsung pasang pagar, Bunda besok temanya bukan jalan menuju surga ya, itu sudah sering banget di keliru nggak gitu. Azizah jangan ya, Azizah jangan. Pokoknya apa yang disampaikan itu terima aja, itu menjadi wacana biar kita menjadi pembanding mana yang lebih enak. Oke, monggo kalau ada yang bertanya jam 9. Alhamdulillah itu tadi ilmu yang kita dapat dari Bunda Eni. Masih cukup waktu untuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Monggo Bunda-bunda yang menanyakan sesuai tema atau di luar tema, silakan. Silakan, mungkin ada. Tidak ada nih. Tidak ada. Gini Bunda, ini sebenarnya tadi penolakan itu saya punya jalan surga itu yang menarik. Hanya ada 4 dan itu utama sekali. Untuk besok bukan untuk sekarang. Dan itu utama sekali. Setelah saya baca itu justru jalan yang paling utama. Gitu, ya. Membaca otomatis dengan mengamalkan Quran. Yang kedua menjaga lisan. Ternyata pintu surga itu yang utama justru menjaga lisan. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah ditunjukkan fenomena betapa bahayanya dengan lisan. Walaupun sekarang diganti dengan 3G, dengan 3G lisannya itu, tapi ngeri sekali loh. Seseorang itu bisa hancur-cur karena difitnah atau memfitnah, gitu ya. Dan itu akan menyebar begitu cepat di era yang sekarang ini. Terus yang kedua itu memberi makan orang yang lapar. Itu juga berjalan surga. Jadi ada 4 saya lupa. Memberi makan orang yang lapar, orang yang menjaga lisannya, dan orang yang membaca Al-Quran. Oh, mas, kayaknya 4 kemarin. Nah, itu luar biasa. Oh, yang melaksanakan Ramadan. Ramadan dengan luar biasa. Jangan poso tok. Ya poso dengan seluruh syariatnya. Itu buat Ramadan bagus. Tema-tema yang ketika Ramadan itu kan kita dilarang membiarkan lisan kita liar gitu ya. Terus memberi makan orang nggak. Setahun sekali aja kadang ada kampung yang ribut. Nggak aku padahal jelas memberi takjil itu memberi makan orang lapar. Ya, itu hadisnya jelas sekali. Jadi suatu saat. Tidak ada yang bertanya? Boten nonton sing takon. Saya ada yang. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Mau tanya, suami saya itu bisa MC. Nah, kemudian ada undangan yang beliau itu harus ke luar kota, tapi yang diundang itu cuma suami saya tidak lah. Suami saya itu agak kok ujungnya raja. Saya juga berkemo kalau ikut, karena kan menurut saya kalau jauh itu alangkah baiknya. Kalau saya ikut begitu gimana Bunda? Terima kasih. Nggak apa-apa, kan tadi nggak dilarang, tapi izin. Saya sering ngisi pengajian jauh, mana ada aku sendiri. Tapi aku ngomong, mohon maaf saya dengan anak saya nggih. Ya sudah, Bapak kan bilang sama yang undang, mohon maaf karena jauh, saya ditemani istri saya. Kalau sana bilang, oh nggih dengan senang hati, oke. Akses mulus, lebar gitu loh. Kalau sana enggak, ya terpaksa pilihan mau ditolak atau kita ikut, tapi nanti ada nginep atau apa di dekatnya, itu juga bisa. Kita nyaman-nyaman aja. Sekarang gini Bunda, saya ngisi pengajian 1 jauh, 2 malam, nggak mungkin saya sendiri. Lah sekarang gelalah ngisi nih, jujur tak ceploske.
pranikah. Yang pulang harus ada souvenir, harus ada nasi, dos, ada roti. Kadang-kadang kalau kita di pengajian pranikah kan beda dengan ngaji ini cukup snack. Ngaji pranikah itu tuan rumahnya udah menyiapkan souvenir, nggak tahu jilbab, nggak tahu sajadah, nggak tahu apa, roti sekotak yang dibawa pulang atau nasi di situ makan. Lah kalau aku membawa anak, paham? Anakku itu gedenya lebih gede dari aku, berarti dia kan nambah porsi. Pulangnya juga mosok kancane dikasih nggak dikasih, itu kan nambah, Bu. Kalau saya berpikir, pasti saya akan berkata, Ibu kan kurang sehari biasanya ngiling gitu, Bunda besok gini-gini, saya mohon maaf, perkenankanlah saya bawa anak saya. Nah ternyata bicara belum lebu, terus gini, Bunda mana? Alhamdulillah dia pilih di luar, udah selesai. Tapi ketika masuk itu penyaman sekali karena kita seizin tuan rumah. Itu tadi loh Bu yang dijaga. Dia pesen roti cuma 50 box. Delalah kita bawa temen ya nek mung siji loro misalnya, terus terjadi kekurangan. Sadar nggak kalau kita dalam proses mempermalukan tuan rumah? Tuan rumah kurang itu malu loh, ya kan? Nah itu karena siapa? Kita. Maka saya itu jeli Bu, sering kan ibu ini tadi udah sehat Bun. Ya kemarin nggak terlalu tak cerita ke baru saya tak cerita ke kalau bulan kemarin itu aku berjatuhan gitu, makanya aku rodok. Ya dia sendiri, mana sendiri. Nanti kalau di momen tertentu saya akan bilang, mohon maaf, saya diantar anak saya. Gitu Bu, enteng, ya. Enak, terus terang itu enak. Jadi Bapak bilang ke tuan rumah, saya ditemani istri saya. Ya gitu lah ya, tuh ya wes rasido. Galak-galakan gitu ya. Ada raito rasido gitu. Ya. Oke, ada lagi? Butuhnya izin biar halal. Monggo. Assalamualaikum. Tanya kalau kita pergi ke luar kota 2 minggu, itu apa di luar kota itu salamnya boleh kita jamak selama 2 minggu? Yes. Nah itu tadi assalamualaikum tak jawab waalaikumsalam. Ose. Ibu batas mukim 3 hari. Lebih dari 3 hari penjaringan berarti sudah tinggal di situ. Dianggap tinggal di situ. Tapi beda gini, saya hari ini pergi ke Jakarta. Sebenarnya 3 hari boleh dijamak. Tapi ngomong ngomong nganggur kok jamak. Saya nggak jamak. Tapi hari ke-7 saya adalah pergi ke Tangerang dari Jakarta. Saya jamak. Jamaknya bukan karena saya orang Jogja. Jamaknya karena tinggal di Matraman ke Tangerang itu sudah memenuhi syarat. Nah saya jamaknya karena itu, bukan karena aku wong Jogja. Tapi wong Jogja ini itu 3 hari sudah entek. Paham ya? Orang Jogjanya ini 3 hari di sana sudah entek. Tapi dilalah hari kelimanya aku mau pergi yang jaraknya dari rumah anak saya jauh untuk kepentingan tertentu. Nah itu bolehnya jamak karena perjalanan yang jauh, bukan karena tinggal. Saya sudah dianggap tinggal di Jakarta sudah lebih dari 3 hari. Kita ke Mekah jamak. Kemudian kita di Madinah mau ke Mekah, loh mau umroh kok jamak duhur asar karena kita mau ke Mekah. Kalau kita nggak mau ke Mekah cuma di Madinah mulai turun, ya itu. Hari keempat itu karena kita mau ke Mekah, maka kita sholat duhur jamak asar karena mau ke Mekah. Tapi kalau hari itu orang neng dindi, ya ora itu. Ini masalahnya bukan aku orang Indonesia, masalahnya Madinah Arab neng Mekah. Paham ya? Ya, gitu. Cukup? Ya, ya. Saya itu terus terang ke susu ya pada ke susu. Orang ya orang. Iya, orang ke susu ya oke, monggo. Ya, monggo. Kita tutup daripada nanti tak balik ke kondungu meneh. Itu langsung aja. Dan nanti biasanya saya akhiri terus dipimpin doa Allah. Sudah, monggo. Bunda sedikit satu Tanya lagi. Okay. Tapi di luar tema nih Bunda, tentang kita tahu bahwa hidup ada memang tempatnya ujian.
tempat manusia untuk uji. Ketika ada ujian, bagaimana kita ridho, bagaimana kita menerima, kemudian bisa terlewati, kemudian nanti akan ada saatnya ujian terlewati dan istilahnya senang setelah ujian, nanti ada senangnya. Kemudian ketika senang itu terkadang aduh kok ini senang, abis ini apa lagi ya, kadang gitu. Padahal kan Allah itu sesuai prasangka hambanya gitu. Dan bagaimana menyikapi istilahnya tuh overthinking ya kalau sekarang. Padahal itu kan kita tidak boleh gitu. Ya. Wih, rong dino ini dibahas. Mbak Kian kalau buka story saya hari ini, belajar sabar itu tidak nunggu senang atau tenang. Karena sabar itu datang dikala ada badai, bukan damai apalagi hidup santai. Ikhlas itu bukan nunggu kita gembira, karena ikhlas itu muncul ketika kita luka. Justru ketika kita kecewa dan luka itu kita dites keikhlasannya. Kalau gembiranya mesti ikhlas, betul, gembira kok ikhlas. Tapi justru di saat kecewa dan luka itu kita dites. Sabar, latihan seneng ya sabar. Tapi sabar itu datang ketika badai, bukan ketika damai lah butuh sabar. Sabarnya itu butuh badai. Tapi bagaimana kita tidak over ketika kita itu menerima kenikmatan. Oke, ketika kamu berada di puncak, jangan pernah lupa kamu tertatih-tatih merangkaknya sehingga kamu tergelincir. Ada orang naik bukit, saya mau pergi naik gunung Bromo, wong isor gembrobyos, bar gembrobyos kademen kan, urut tuwi kademen, terus ini bareng tekan dua terlena, sukses. Ya, terus selfie, mundur-mundur, gitu. Iya, itu namanya over. Ya, jadi ketika kita lupa. Tadi malam saya ngirim foto ke anak saya, naik motor, helman, jaketan dari Karanganyar ke sini. Terus saya tulisi di bawahnya, itu awal dari sebuah perjuangan. Dia jawab, aku masih nyimpen foto itu, ada video itu. Saya jawab, jangan pernah kau hapus. Karena itu yang akan mengingatkan bahwa kamu pernah secapek itu sehingga untuk mengejar cita-cita. Itu yang perlu. Jadi terkadang kita iki serakanggo kira kanggo gue IKB. Akhirnya kita lupa bahwa dulu itu aku hanya begitu gitu. Ya bukan harus ada barang yang ini, enggak. 1, 2 bolehlah untuk mengingatkan kita bahwa kita dulu hidupnya hanya seperti itu. Sekarang dikasih seperti ini, itu bahagia sekali. Haruskah aku bahagia? Tergantung amal kita. Kalau sholat kita lebih baik sekarang daripada dulu, kemurahan hati kita lebih baik sekarang daripada dulu, kedekatan kita pada siapapun lebih-lebih ke Allah lebih daripada dulu, syukuri itu kenikmatan. Tetapi kalau kita terlena dengan kemewahan ini, itu istidrat, hati-hati. Susahnya di situ. Ya, dagang rapayu, bareng payu ngaku-ngaku, tapi nggak sholat rugi ku semene. Nek tak ingat istidrat itu. Tapi ketika dagangannya tambah banyak, tetap konsisten lagi sholat. Pas sholat tulisi nengapan dhuwur toko, baru sholat. Dah. Waktunya ini sudah laris. Dulu enak banget, barangnya laris malah jadi enak karena dia mengurangi kualitas. Itu namanya istidrat. Jadi hati-hati, bisa ditonton dari perilaku kita sendiri ya. Kalau dengan kemewahan ini aku bertambah baik, mungkin rendah hati dan sebagainya, yang juga kapan itu saya bilang, jika kehormatan dan kewibawaan itu diperoleh dengan apa bahasanya sombong itu, angkuh, dengan keangkuhan, maka yang kamu dapatkan adalah kehinaan. Jika kamu mengharapkan kehormatan itu dengan jalan keangkuhan, maka yang kau dapatkan adalah kehinaan. Tapi ketika kamu mengharapkan penghormatan dengan kerendahan hati, maka yang didapat adalah terpuji. Jadi semakin rendah hati, orang justru semakin
Menghargai, semakin dia itu pongah, justru orang menjadi ini. Jadi romansanya, nah aku udah pasang badan gini ini, orang akan menghormati saya, malah ora. Oke, itu saja. Terima kasih. Monggo kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, jika sampai hari ini hamba senantiasa memohon kepadamu, bukan karena hamba tidak ridho dengan takdir, bukan pula karena hamba kufur dengan semua pemberianmu. Jika hamba terus menerus bermunajat memohon kepadamu, karena ada satu kesadaran bahwa hanya kepadamu kami bergantung, bahwa kami tidak mampu berbuat apapun tanpa belas kasih-Mu. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan. Jika Engkau tidak mengabulkan, kemana hamba akan memohon? Ya Allah, ya Rabb, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami, agar kami mampu mensyukuri setiap nikmat yang Kau berikan pada kami, agar kami mampu bersabar dengan setiap cobaan, mampu berikhlas dengan segala amal ibadah, mampu ridho dengan setiap takdir dan kehendak, dan mampu berserah diri hanya kepada Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'ul qada wa samatatil aqda. Ya Allah, ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari segala bentuk bencana yang besar maupun yang kecil, dari berbagai kesulitan hidup dan dari ketetapan buruk serta tipu daya orang-orang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'ul alim. Dengan namamu ya Allah, yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya bagi kami. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.